Oke, baik teman-teman. Selanjutnya adalah dokumen tersebut. Jangan lupa teman-teman harus disosialisasikan kepada karyawan, karena karyawan adalah atau operator adalah orang yang menjadi ujung tombak. Ya, jadi misalnya kalau kita bicara bahaya resiko di tempatnya maintenance atau di tempatnya gudang yang berpotensi untuk terkena kecelakaan, Mbak Rara, manajer gudang atau operator gudang ya, Mbak? Operatornya. Nah, operatornya ya. Jadi dalam K3 itu teman-teman, SMK 3 penting sekali karyawan itu paham tentang cara kerja aman. Ya, penting sekali mereka paham tentang simbol-simbol bahan kimia, ya. Jadi harus disosialisasikan bagaimana sistem kerja aman. Jadi misalnya kayak di gudang tadi, teman-teman diberikan informasi bagaimana cara pengangkatan yang aman, ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke klausul 813. Jadi tadi 811 sama 812 itu intinya sama, teman-teman. Gimana caranya agar bahaya resiko yang sudah teridentifikasi tadi kita kendalikan. Bisa dengan inspeksi, ya, bisa dengan prosedur, bisa dengan pasang lock out take out dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah klausul baru, teman-teman, yang kebetulan kalau Mbak Dita atau Mbak Rara ikut belajar lingkungan ISO 14000, ini kebetulan di ISO 14000 itu nggak ada, ya. Padahal ini adalah hal yang jadi ini hal yang baru gitu ya, teman-teman. Jadi intinya gini, ketika misalnya teman-teman ingin melakukan perubahan yang terencana, ya, kemarin sudah saya sampaikan contoh, teman-teman melakukan penggantian alat, ya, dulunya pakai yang mesin manual, sekarang pakai mesin yang otomatis, ya. Kira-kira teman-teman ada nggak dampak bahaya resikonya kepada pekerja kita? Itu dulu, ke pekerja dulu, ya. Jadi sebagai contoh misalnya, Arkarta Consulting misalnya ingin membuat training via Zoom gitu, ya. Di mana kita modelnya duduk, ya, menatap komputer, beda dengan di model pakai layar gitu, ya, teman-teman, atau slide. Nah, sehingga menjadi masalah apa? Kadang-kadang kita bisa jadi duduknya nggak ergonomi, benar nggak? Satu mungkin keterbatasan kursi kita di rumah, misalnya, atau meja kita di rumah, gitu ya, teman-teman, ya. Jadi di situ harusnya misalnya kalau Arkarta Consulting mengimplementasikan ISO 45000 diminta untuk mengidentifikasi, teman-teman. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi ada nggak bahaya resiko. Oh, misalnya akhirnya berpikir bahwa oke, trainingnya itu maksimal 2 jam, istirahat, lalu lanjut 2 jam. Kenapa? Karena bisa jadi punggung kita nggak ergonomi untuk diajak 7 jam langsung untuk training, ya, teman-teman. Kemudian, jadi itu adalah manajemen of change, ya. Jadi jangan sampai misalnya teman-teman di kantor, di perusahaan Mbak, misalnya terkena yang namanya bahaya dan resiko. Sebagai contoh misalnya, besok di halaman parkir misalnya, ya, teman-teman, mau ada pembangunan jalan. Jadi misalnya jalannya yang dulunya kita pakai paving, akhirnya mau diaspal nih, ceritanya sama manajemen. Oke, berarti kan dirubah, ya. Teman-teman HSE, ya, teman-teman P2K3 itu harus membantu mengidentifikasi. Kira-kira saat ada pengaspalan di jalan, ada bahaya resikonya nggak kepada teman-teman pekerja? Wah, ternyata mungkin bisa jadi, oh iya, ada potensi misalnya kita kelempar kerikil misalnya, atau kita terkena uapnya aspal yang berbahaya bagi kesehatan misalnya, ya, teman-teman. Dan jangan lupa, kita juga punya kewajiban dalam ISO 45001 melindungi karyawannya kontraktor, ya kan? Nah, sehingga dari sini teman-teman, ketika pengaspalan dilakukan oleh vendor atau oleh kontraktor, tugasnya teman-teman K3 meninjau kontraknya. Kan pasti ada perjanjian, ya, teman-teman, ya. Jadi teman-teman ini fungsinya membantu teman-teman pengadaan atau teman-teman user, sampaikan misalnya, oh, karena ada potensi karyawan kita yang lewat jalan tersebut kelempar batu misalnya, bisa nggak kalau di proyek pembangunan aspal itu kita bikin misalnya partisi, ya. Jadi teman-teman
atau kita kasih barikade. Jadi teman-teman misalnya yang sehari-hari lewat situ bisa agak pindah tempatnya ya. Kemudian kita juga bilang karena ada potensi teman-teman pekerja terpapar uapnya aspal misalnya teman-teman ya, kita minta mewajibkan teman-teman kontraktor menyediakan APD masker misalnya untuk si operator misalnya ya. Nah, ditambah lagi sekarang COVID-19 ya. Misalnya ada proyek di tempatnya Mbak Rara, mau nggak mau harus di-runningkan sekarang karena mungkin ada bisa jadi bosnya Mbak Rara dapat informasi Juni mungkin sudah diperbolehkan lagi kita masuk kantor nih misalnya Mbak ya. Jadi mau nggak mau kayaknya renovasinya harus dikerjakan sekarang gitu ya oleh kontraktor kita. Nah, itu harus dipastikan Mbak Rara bagaimana agar pekerjanya kontraktor yang merenovasi gedung kita itu misalnya ada tes ya yang sudah dinyatakan dia bebas COVID-19 misalnya ya. Jadi karena tujuannya apa? Jangan sampai ya itu misalnya apa kita sebut ya Mbak Dita yang dari COVID itu hidupnya di mana Mbak? Yang lendir itu apa namanya kita sebut? Aduh saya lupa namanya. Jadi jangan sampai misalnya ada lendir ya di mana yang menjadi tempat hidupnya si COVID. Apa Mbak namanya? Droplet. Droplet ya. Jadi misalnya jangan sampai ada droplet yang nempel di misalnya salah satu furniture kantor kita. Itu 8 hari loh teman-teman itu masih bisa bertahan. Ya, jadi ini sesuatu yang harus kita perhatikan ya. Jadi itu. Jadi intinya ketika perubahan itu hanya berdampak pada pekerja kita, tidak pakai kontraktor, kita cukup bikin identifikasi bayar resiko, ya, untuk emosi ini. Tapi ketika perubahan tersebut melibatkan pihak terkait, pihak luar seperti kontraktor, vendor, maka dipastikan kontraknya atau perjanjian kita dengan vendor harus ada aspek K3, ya. Jadi seperti itu di emosi. Baik, saya lanjutkan lagi teman-teman. 814 ini terkait dengan pengadaan. Ya, jadi ada 2 teman-teman. Ada pengadaan barang, pengadaan jasa, ada juga yang namanya kontraktor. Kemarin sudah kita bahas ya sekilas ya. Jadi intinya dalam klausul ini kita diminta oleh ISO 45000 teman-teman agar sebelum proses pengadaan teman-teman sudah membuat yang namanya persyaratan K3. Oke. Jadi misalnya seperti ini teman-teman. Misalnya di tempatnya Mbak Dita itu diperbolehkan departemen produksi order APD langsung ke procurement. Tapi karena APD itu barang yang ada dampak K3-nya kepada karyawan kita, teman-teman komite K3 atau teman-teman P2K3 itu diminta untuk memberikan masukan atau saran. Jadi misalnya teman-teman produksi mau beli safety helmet misalnya ya. Oke. Itu harus ada spesifikasi K3. Nah, kadang-kadang mungkin teman-teman di produksi nggak ngerti. Nah, ini tugasnya HSE, teman-teman. Nah, ini baru tadi yang saya bilang. Jadi, dalam ISO 45000 ini jelas mana tugasnya HSE, mana yang tugasnya bukan HSE, gitu ya. Nah, dari situ kemudian, informasi tersebut disosialisasikan kepada vendor kita, gitu ya. Misalnya contoh kita beli safety helmet dengan spesifikasi ANSI Z berapa ya, untuk tipe 1 misalnya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah kita juga memberikan penjelasan kepada kontraktor kita. Misalnya contoh, Pak, boleh nggak kalau APD yang datang itu disertai dengan Certificate of Original? Itu tugas Bapak ya. Atau yang lainnya lagi mungkin kita meminta kepada si kontraktor, misalnya tadi ya, menyediakan APD atau memberikan tes COVID-19 misalnya kepada para pekerjanya. Nah, itu adalah salah satu tanggung jawabnya si kontraktor. Ya. Oke. Nah, khusus untuk barang-barang yang dampaknya signifikan teman-teman terhadap K3, misalnya teman-teman contoh ya, kita melakukan pengadaan jasa. Jasa apa? Jasa MCU misalnya ya. Jadi dalam jasa MCU itu sesuai dengan Permenaker 380 yang tadi disampaikan oleh Mbak Dita, kita punya persyaratan terkait dengan legalitas si rumah sakit atau vendornya. Kita punya kewajiban untuk ada legalitas dokter pemeriksanya. Jadi nggak boleh dokter umum, ya, dokter kandungan nggak boleh, harus dokter hiperkes, ya, yang dapat SKP dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, artinya teman-teman, yang poin keempat, kita harus mendapatkan informasi dari supplier kita atau si vendor lab tadi
terkait dengan apa namanya resiko-resikonya, ya. Karena ada resiko teman-teman kalau sampai MCU kita dilakukan oleh bukan dokter pemeriksa yang SKP, itu nanti ketika betul-betul ada PAK ya Mbak Dita, penyakit akibat kerja, suspek ya, masih suspek misalnya, itu nggak akan bisa diklaim ke BPJS teman-teman, BPJS Ketenagakerjaan. Kalau MCU kita bukan dilakukan oleh dokter hiperkes ya. Nah, khusus untuk kontraktor teman-teman, kita bersyukur sekarang ada yang namanya SMK 3 konstruksi ya teman-teman yang baru dikeluarkan di tahun 2020. Di sini diharapkan ada yang namanya apa namanya? Di sini diharapkan ada yang namanya RKK. RKK itu kalau Mbak Dita pernah kenal HSE Plan. Ya. HSE Plan itu rencana kerja keselamatan. Jadi itu yang poin keempat. Teman-teman kontraktor konstruksi diminta untuk membuat itu. Ya, jadi kita tahu seperti apa sih pengendalian mereka ketika mereka bekerja di ketinggian. Jangan-jangan mereka cuma pakai sandal, ya mereka nyediain nggak safety harness sendiri, orang-orang sudah dilatih nggak misalnya, ya itu yang namanya RKK atau rencana kerja keselamatan ya. Boleh saya diinformasikan kemarin bedanya kontraktor dengan outsourcing apa ya? Ada yang tahu nggak? Mungkin Mbak Dita atau Mbak Rara bisa membantu saya apa kontraktor? Outsourcing yang penyediaan karyawannya Ibu, kalau kontraktor yang mencari. Nah, jadi kalau outsourcing adalah karyawannya kontraktor, betul? Ya. Kalau bedanya kontraktor sama pemasok atau vendor apa? Vendor itu pemilik yang bekerja sama dengan kontraktor itu. Bukan. Kalau vendor itu adalah sama, vendor itu ya rekanan kita, cuma dia bedanya beli putus Mbak. Jadi kayak contoh Arkarta Consulting dengan perusahaannya Mbak Dita sama perusahaannya Mbak Rara. Kan itu selesai jasa pelatihan selesai kan? Nah, satu PO ya. Tapi atau beli barang, beli APD ya Mbak Dita. Nah, itu juga sama, itu disebut dengan vendor. Tapi kalau yang namanya kontraktor biasanya adalah dia pekerjaannya jangka panjang. Ya, yang dulunya kita nggak ada menjadi ada ya. Tadi ya teman-teman jalan. Kita dulunya pakai paving, sekarang pakai aspal. Itu kan berarti kontraktor. Atau dia melakukan pekerjaan yang rutin, tapi dia kontraknya dengan kita jangka panjang. Seperti office boy ya dengan security misalnya. Ya, itu adalah kontraktor. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham di sini bedanya. Oke. Selanjutnya, di sini apalagi harus kita lakukan teman-teman? Terkait dengan yang namanya seleksi dan evaluasi supplier ataupun si kontraktor. Ya. Oke, kira-kira kalau saya tanya, bedanya apa? Seleksi dan evaluasi. Ayo Mbak, monggo Mbak Rara dulu deh. Mbak Rara mau pilih yang mana? Seleksi atau evaluasi? Kalau seleksi artinya apa? Kayak misalnya Mbak Rara, udah nikah belum Mbak? Udah ya? Udah, dulu menyeleksi calon. Nah, contoh kita menyeleksi calon suami, bener nggak Mbak? Ya? Oke. Nah, misalnya sebagai contoh, saya suka analogikan. Jadi, kalau yang namanya seleksi, berarti si vendor atau kontraktor tersebut sudah melakukan pekerjaan nggak Mbak? Belum. Belum, ya? Oke. Nah, sedangkan evaluasi berarti apa Mbak Dita? Evaluasi bisa dibilang penilaian setelah si vendor melakukan pekerjaannya. Bagus. Nah, yang diminta oleh ISO 45001, teman-teman, harus dinilai aspek ketiganya. Ya, sebagai contoh misalnya, ketika kita melakukan pemilihan vendor untuk MCU, ya, karena ada ketentuan regulasi untuk legalitas PJK 3 dan dokter, maka kita seleksi tuh teman-teman ya. Ada nggak aspek ketiganya apa? Oh ya, legalitasnya lengkap nggak? Nah, itu adalah salah satu faktor penilaian ya. Kemudian ketika kita menilai kontraktor sipil yang membangun gudang misalnya, antara kontraktor 1 dengan 2 misalnya, kira-kira mereka lebih punya sistem K3 bagus yang mana ya?
Nah, dari situ teman-teman kita menilai ya. Misalnya ada yang dari rencana kerjanya, ada yang dari sisi sertifikasi ISO-nya ya. Jadi inilah teman-teman, era sekarang ya. Era sekarang itu kita kan butuh jaminan ya. Jadi misalnya contoh, saya dulu Mbak pernah, enggak dulu ya, mungkin baru-baru ini ya. Bu, sedikit cerita nih Bu April nih ya. Kemarin tuh kebetulan saya ada teman saya punya perusahaan consulting juga Bu. Mereka mau maju ke salah satu ke Kementerian Perhubungan untuk pengerjaan jasa konsultasi ISO 45000, ISO 9001 sama ISO tentang laboratorium ya. Ternyata salah satu persyaratan mereka adalah si providernya harus punya ISO 45001 loh, coba teman-teman. Luar biasa kan? Padahal itu cuma vendor jasa, coba. Konsultasi lagi. Itu udah jelas tuh, cuma ada beberapa di Indonesia yang punya sertifikasi ISO 45000. Nah, itu teman-teman. Jadi era sekarang itu jaminan bahwa si vendor ini udah paham tentang K3 atau enggak, kadang-kadang kita menggunakan sertifikat. Ya. Oke. Kemudian teman-teman yang ke di bagian di bagian user itu berarti yang pengguna barang atau pengguna jasa, dan mungkin bisa dibantu dengan teman-teman HSE di departemennya Mbak Dita ataupun Mbak Rara melakukan yang namanya pemeriksaan barang datang ya, atau pemeriksaan jasa. Misalnya sebagai contoh, anggaplah Mbak Dita sama Mbak Rara menilai Arkarta Consulting, oke? Salah satu aspek K3-nya apa? Ya, kompetensi trainer ya Mbak ya, gitu ya. Mungkin bisa jadi dinilai. Bagaimana itu, gitu ya. Nah, termasuk juga ada nggak jaminan bahwa training tersebut dilakukan dalam kondisi aman. Jadi misalnya Mbak Dita sama Mbak Rara disuruh training 4 jam, tapi terus-menerus, nggak ada berhentinya. Gitu ya. Boleh berhenti cuma kalau, nah itu sebenarnya berefek kepada aspek K3. Nah, ini teman-teman, jadi kita bisa kasih nilai misalnya, oh oke, berarti nggak oke, ini nggak oke nih si provider ini, gitu ya teman-teman. Ya, jadi atau kalau kita bicara kontraktor, bisa jadi ada kontraktor yang melakukan pekerjaan pembangunan gedung, ternyata ketahuan sama Mbak Dita ataupun Mbak Rara saat inspeksi, loh kok itu ada yang manjat-manjat tapi kok jadi Spiderman ya Mbak, nggak pakai safety harness. Nah, hasil inspeksi teman-teman menjadi nilai ya, karena artinya itu artinya apa, pekerjaan mereka dilakukan dengan tidak aman ya. Jadi intinya teman-teman, di situ tadi udah jelas ya, dari pasal 811 sampai pasal 814 intinya sama teman-teman, cuma bedanya yang 811 lebih kepada ini salah ya, atasnya harusnya 814 ya. 814 lebih kepada pengadaan barang jasa, 8142 lebih kepada supplier, kalau kepada kontraktor, kalau 8143 lebih kepada outsourcing ya. Seperti misalnya teman-teman outsourcing atau teman-teman OB, tetap ya Mbak Dita diberikan orientasi karyawan baru kan Mbak oleh dirimu kan Mbak, pasti ya sebelum mereka mulai bekerja. Nah, itu adalah yang namanya penerapan dari klausul 8143 tentang outsourcing ya. Oke, sekarang saya coba lanjutkan terkait dengan emergency response. Kalau tadi teman-teman kita bicara tentang emergency response, kalau kita bicara 81 itu intinya semua bahaya yang kita bisa kendalikan. Kayak contoh tadi, ada resiko karyawan kejatuhan barang di gudang ya Mbak Rara, itu bisa kita kendalikan nggak Mbak? Bisa kita cegah nggak? Bisa. Ya tadi ya dengan cara ada inspeksi, ada aturan, penuntukan gitu ya. Tapi kalau yang namanya emergency response adalah sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan teman-teman. Salah satunya pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu emergency. Itulah kenapa di beberapa perusahaan mereka sudah mulai membuat yang namanya emergency response plan, bagaimana jika salah satu karyawan mereka terkena yang namanya COVID-19 gitu ya, tertular. Nah ini, jadi harapan kita nggak sampai seperti perusahaan S yang kemarin saya bahas ya, teman-teman akhirnya mau tidak mau mereka sepertinya nggak siap ya, ada yang tertular gitu ya. Nah berarti apa yang harus dilakukan? Ini dibikinkan emergency response. Dan sama teman-teman, emergency response plan ini harus disosialisasikan kepada semua karyawan. Jadi misalnya
ketika kita tahu ada salah satu karyawan kita yang misalnya tiba-tiba pingsan, gitu ya. Oke, nah di masa pandemi ini kan kita semuanya curiga ya, benar nggak dia kena COVID ya kan? Nah, seperti apa penanganannya ya misalnya. Kemudian bagaimana isolasinya, kemudian bagaimana ininya. Nah, itu harus kita simulasikan teman-teman ya. Mungkin kalau COVID-19 agak susah karena mungkin sesuatu yang baru. Saya contohkan misalnya kebakaran atau gempa bumi. Ya, intinya teman-teman, resiko gempa bumi, resiko huru-hara, ya sesuatu yang emergensi yang nggak bisa kita kendalikan, kita harus identifikasi di dalam dokumen HIRA. HIRA tadi apa? Identifikasi bahaya resiko. Ya, jadi saran saya jangan hanya kondisi normal dan abnormal. Kemudian kita harus ada penunjukan siapa orang-orang terlatih yang bisa menjalankan sistem tanggap darurat, ya, oke. Nah, ini beberapa perusahaan teman-teman cukup saya agak kecewa. Kenapa? Karena Departemen HSE itu bisa dibilang 4L. Kenapa? Misalnya Mbak Dita ini orang HSE, sudah ahli K3 umum. Mbak Dita juga first aid, Mbak Dita juga firefighter. Nah, kok semuanya Mbak Dita? Kalau ada keadaan emergensi gimana gitu ya? Nah, saran saya teman-teman HSE ini cukuplah salah satu ahli K3 aja, misalnya ahli K3 lingkungan kerja, ahli K3 umum. Untuk peran pemadam kebakaran dan petugas P3K sebaiknya diserahkan kepada orang lain, teman-teman. Siapa? Contohnya adalah kepada misalnya departemen yang terkait, ya. Misalnya kayak contoh di produksi ya kita tunjuk 1 atau 2 orang, ya. Karena apalagi kalau misalnya nih, kalau perusahaan Mbak Rara mungkin nggak shift ya, Mbak. Bayangkan ketika perusahaan kita shift. Mbak Dita shift 1. Kalau Mbak Dita ditunjuk sebagai petugas P3K, hanya dia, nah nanti yang waktu shift 2 gimana dong? Mereka mau ngambil obat seperti betadine dan sebagainya. Nah, ini agak susah ya teman-teman. Jadi saran saya, sebaiknya personil yang ditunjuk sebagai petugas penanganan keadaan darurat, sebaiknya berada di lokasi tersebut, ya, dan disesuaikan dengan sistem shift-nya. Ya. Kemudian teman-teman jangan lupa, ya, distribusi rencana keadaan ini di beberapa lokasi. Jadi misalnya contoh kita punya peta evakuasi ya, misalnya contoh di lantai 2 gitu ya, di tempatnya Mbak Rara dipasang di ruang meeting. Kita sekarang posisinya di ruang meeting ya. Tapi kalau terjadi keadaan darurat kita turun tangga, kemudian kita lewat pintu depan ya, bisa juga lewat pintu belakang kita menuju ke master point. Nah, itu ditunjukkan. Ya, semua orang harus paham ya. Jadi nggak sekedar ditempel, ya, yang tahu cuma Mbak Rara atau Mbak Dita dan Tuhan, gitu ya. Nah, ini harus disosialisasikan kepada semua karyawan kita, ya. Dan jangan lupa, sekali-sekali dilakukan yang namanya drill, teman-teman. Drill itu apa? Drill itu adalah simulasi, gitu ya. Jadi, kalau kita ada simulasi, teman-teman, ya, itu nanti lama-lama orang menjadi terbiasa. Ingat tadi prinsipnya, practice make perfect. Artinya apa? Practice itu berarti sering berlatih, lama-lama kita menjadi expert gitu ya. Jadi practice make perfect gitu ya. Jadi kenapa kita harus melakukan simulasi? 1, membiasakan orang-orang dengan bunyinya sirine. Mereka harus tahu, mereka langsung secara otomatis mereka langsung tahu di alam bawah sadarnya. Oh, saya harus lari kemana ya gitu ya. Yang kedua, kita juga sebagai evaluasi apakah peralatan keadaan darurat kita itu sudah siap pakai. Jadi misalnya seperti seringkali ya Mbak, apalagi kalau di kantor ya teman-teman, terutama di gedung-gedung bertingkat, hidran itu dari depan sepertinya kelihatannya bersih. Tapi kalau kita lihat lagi detail, ternyata bisa jadi apa Mbak? Selangnya bolong-bolong ya. Jadi dengan kita melakukan simulasi kita tahu sebenarnya kita udah siap belum sih kalau ada keadaan darurat yang sebenarnya gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ya. Jadi intinya dalam klausul 82 ini terkait dengan pelatihan petugas tadi ya, petugas yang sudah ditunjuk untuk tim ERT, menyediakan peralatan P3K, kebakaran dan sebagainya. Nah, saya kembalikan lagi. Jadi note saya teman-teman, Mbak Dita, Mbak Rara, tolong dicatat ya. Ketika Mbak Rara dan Mbak Dita membuat identifikasi bahaya resiko, yang kegiatannya normal atau abnormal, bukan emergensi ya Mbak, sebaiknya tidak mencantumkan pengendalian terkait emergensi. Misalnya sebagai contoh, saya kegiatan di gudang bahan kimia, ya, di situ ada bahaya sifat bahan kimia yang mudah terbakar. Resikonya adalah kebakaran.
Karena kegiatan itu adalah kegiatan normal, teman-teman. Terus kemudian di pengendalian ditulisnya adalah menyediakan APAR. Nah, itu nggak boleh, teman-teman ya. Kenapa? Karena untuk APAR, kotak P3K, pelatihan, itu semuanya sesuatu yang tidak bisa, untuk menangani sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi paham ya? Nanti mohon direview lagi. Ini kebanyakan kalau saya lagi audit, Mbak, ini seringkali kesalahan klien atau kesalahan si audit saya adalah kira DC mereka mencantumkan pengendalian yang arahnya ke emergency ya. Oke. Sekarang saya masuk ke dalam klausul 9. Oh ya, teman-teman kalau Anda melihat materi saya, di situ saya selalu kasih ada kata-kata plan, do, check ya. Seperti klausul 9 ini check ya. Klausul plan itu ada di klausul 4, 5, 6. Klausul do itu ada di 7 dan 8 ya. Klausul 9 itu tentang cek. Jadi aktivitas pemeriksaan. Ya, contohnya apa? Ya, misalnya kita melakukan MCU, itu pemeriksaan nggak saya tanya? MCU pemeriksaan nggak, teman-teman? MCU pemeriksaan nggak? Ya, pemeriksaan. Sehingga mau tidak mau, teman-teman, pasal mengenai MCU itu, ya, itu adanya di klausul mengenai 9.1, gitu ya. Kemudian apalagi nih teman-teman? Melakukan pemantauan lingkungan kerja itu juga klausul 9.1. Nah, di sini ya teman-teman di bagian kedua ya di sini ya. Melakukan inspeksi peralatan yang bisa menimbulkan kecelakaan, misalnya contoh kita punya turbin. Kalau kita ngomong PLTU, peralatan mereka yang kritikal yang bisa menyebabkan kebakaran besar ya. Itu contoh kayak turbin gitu ya, itu dilakukan critical equipment ya, cek. Lalu inspeksi, ya. Kemudian pemantauan lingkungan kerja, ya, dan kesehatan tenaga kerja. Jadi Mbak Rara sedikit cerita, jurusannya Mbak Dita ini tentang CASLING itu memang benar-benar tentang K3 karena terkait dengan pengukuran lingkungan kerja. Nah, cuma ada beberapa auditi saya Mbak Dita yang seringkali salah ucap atau gagal fokus gitu ya. Jadi misalnya gini, ketika saya tanya, Bapak bisa ditunjukkan nggak hasil pengukuran lingkungan kerja? Jawaban mereka gini, Mbak. Itu loh yang UKL, UPL. Ini benar atau salah, Mbak Dita? Bukan ya? Nah, jadi kalau UKL, UPL lebih kemana, Mbak Dita? Itu lebih ke arah lingkungan hidup itu, Bu. Betul ya. Jadi saya kalau lagi ngajar ISO, saya suka membedakan mana lingkungan kerja, mana lingkungan hidup. Ya. Kalau lingkungan kerja itu adalah lingkungan yang berdampak kepada kesehatan manusia biasanya ya teman-teman. Jadi misalnya karyawan kita. Kalau lingkungan hidup dia lebih berdampak kepada masyarakat sekitar, di sekitar pabrik kita atau terhadap lingkungan ya. Gitu ya teman-teman. Jadi harus ada pembedaannya. Nah, sehingga saya sekarang akan tanya misalnya, Mbak Rara, kalau misalnya perusahaannya Mbak Rara melakukan MCU yang setahun sekali ya, perlu nggak Mbak kita memastikan bahwa alat ukurnya itu sudah dikalibrasi? Menurut Mbak Rara itu perlu nggak? Perlu. Tujuannya biar apa Mbak? Supaya tidak ada kesalahan dalam medical check-up-nya itu. Ya. Sekarang bayangkan aja Mbak Rara, kalau kayak contoh ya, kita sekarang masuk supermarket aja kan dites ya kan kalau di Jakarta ya. Terus padahal kita ngerasa kita nggak panas, nggak demam, tapi ternyata karena termometernya si security di supermarket tersebut belum dikalibrasi, Mbak Rara dinyatakan, aduh suhunya 38 nih, demam nih, nggak boleh masuk gitu ya. Sebel nggak Mbak? Iya. Jadi teman-teman, ya. Jadi ini penting sekali untuk dicatat ya teman-teman. Bagi saya, teman-teman yang ada di perusahaan, Mbak Dita, Mbak Rara, kalau menggunakan jasa vendor untuk melakukan lingkungan kerja dan melakukan pemantauan MCU, kesehatan ya, pastikan kita punya data kalibrasi alat-alatnya. Oke. Kalau misalnya, Bu, ribet banget kan alatnya banyak, Bu. Nah, kalau nggak mau ribet, teman-teman, cari ya vendor yang sudah punya apa? Ada yang tahu logo kan? Ya, jadi
Komite Akreditasi Nasional. Tapi teman-teman juga dilihat ruang lingkupnya ya. Kemarin saya punya klien, teman-teman. Klien saya ini kebetulan salah satu pengukuran lingkungan kerja mereka ya, Mbak Dita, ada juga parameter mereka adalah parameternya adalah H2S. Memang vendor yang dipakai mereka itu memang vendor yang sudah punya KAN ya. Nah, tapi teman-teman harus lihat dulu, KAN ini sebenarnya memang dipasang di kop surat, tapi teman-teman harus lihat ruang lingkup KAN itu apakah untuk H2S. Nah, ternyata salah satunya teman-teman klien saya nggak ngecek, oh ternyata untuk H2S ini mereka belum terakreditasi. Nah, kalau belum gimana? Ya mau nggak mau, alat ukurnya harus dilakukan, kita harus minta kopi sertifikat kalibrasi. Itu harus dicatat ya teman-teman ya. Jadi kalau mereka tidak punya ruang lingkup KAN untuk beberapa parameter, harus minta sertifikat kalibrasi. Ini berlaku juga Mbak Rara dan Mbak Dita untuk ISO 14001 ya. Oke. Ngomong-ngomong Mbak Rara tadi masih ingat nggak ada yang namanya sasaran K3 lagging indikator? Masih ingat nggak? Coba Mbak unmute dulu, di-unmute boleh? Iya, Ibu. Apa coba dibacakan tadi Mbak lagging indikator Mbak apa? Ada di klausul 6.2 ya, Ibu? Atau tidak ada, tadi kalau nggak salah tidak ada kasus gangguan apa? Kesehatan apa Mbak tadi kalau nggak salah? Yang kalau Mbak Dita mungkin bisa dibacakan? Yang nihil, yang ada kata-kata nihil tadi loh Mbak Rara, Mbak Dita. Nihil gangguan kesehatan sakit punggung ya kalau nggak salah, akibat operator gudang tidak melakukan pengangkatan secara benar ya di tahun 2020 ya. Nah Mbak Dita misal tadi adalah tidak ada kecelakaan karena cacat tubuh ya Mbak ya. Nah, Iya, jadi terpotong. Jadi terpotong misalnya. Nah, jadi teman-teman, klausul 91 itu juga implementasinya adalah kan itu tadi kan sasaran. Sasaran itu kan baru kayak KPI teman-teman ya. Jadi di 91 ini kita diminta untuk membuat laporan. Jadi setelah di bulan Desember 2020 nanti, Mbak Rara sama Mbak Dita diminta untuk membuat laporan. Bener nggak di gudang tidak ada sama sekali karyawan yang mengeluh sakit punggung? Atau Mbak Dita bener nggak tidak ada karyawan yang jarinya putus saat mengoperasikan gerinda? Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah pasal 91 adalah pencapaian sasaran K3 ya. Kemudian tadi sempat ada juga masalah apa tadi Mbak? Leading indikator. Masih ingat nggak tadi? Apa leading indikator? Mbak Dita, Mbak Rara? Leading indikator yang fokus terhadap pengendalian ya, Bu ya. Ya, betul. Apa itu contoh? Kalau di Mbak Dita apa tadi? Tadi itu yang di aku tadi tentang pelatihan rutin bagi operator gudang dengan target 100% operator mendapat pelatihan selama tahun 2020. Oke. Nah, Mbak Dita nanti di bulan Desember 2020 atau nanti di bulan Januari 2021 membuat laporan realisasinya. Benar nggak 100% operator maintenance diberikan pelatihan mengenai cara penggunaan gerinda secara benar. Ya. Atau Mbak Rara juga sama diminta untuk membuat laporan. Benar nggak 100% operator gudang kita dikasih tahu cara pengangkatan yang benar. Gitu ya. Nah, jadi salah satunya teman-teman, bagaimana pencapaian sasaran K3 kita secara lagging dan leading itu ada di klausul 91. Kalibrasi alat ukur, baik untuk MCU dan kalibrasi untuk lingkungan kerja, ya itu juga harus adanya di 91. Nah, jadi nanti gini, sebagai contoh, bisa jadi Mbak Rara atau Mbak Dita, bisa jadi nanti ditunjuk sama perusahaan sebagai internal auditor untuk ISO yang lain, ya misalnya ISO 45000 juga, mungkin ISO 14001 atau 9001 juga.
teman-teman harus hati-hati. Kadang-kadang saya masih menemukan beberapa auditor muda yang karena kurangnya pemahaman mereka terhadap persyaratan, mereka salah menentukan. Jadi misalnya contoh nih, ditemukan ada timbangan bahan baku di gudang yang belum dikalibrasi. Menurut teman-teman, ya, atau menurut Mbak Dita deh, cocok nggak Mbak Dita itu jadi temuan ISO 45001? Cocok nggak kira-kira? Timbangan yang belum dikalibrasi ya Bu ya? Nah, tapi timbangannya timbangan bahan ya, timbangan gula misalnya. Berarti itu harusnya ke ISO untuk mutu. Nah, bagus Mbak, itu untuk mutu ya. Jadi sama misalnya Mbak Rara, saya misalnya menemukan ada di IPAL itu instalasi pengolahan air limbah, ada alat ukur pH meter yang belum dikalibrasi. Itu juga nggak bisa dimasukkan dalam pasal 45001 ya teman-teman. Itu lebih cocoknya di 14. Jadi sangat penting sekali bagi teman-teman untuk memahami persyaratan. Karena nanti tujuannya adalah upgrade ya. Nanti setelah ini adalah langkah selanjutnya mungkin mau upgrade adalah menjadi internal auditor ya, yaitu di pasal 92 teman-teman kita bicara mengenai internal auditor ya. Oke. Nah ini ya. Jadi auditor itu ya teman-teman harus ada dokumen. Jadi sekarang di ISO yang baru teman-teman tidak mewajibkan adanya prosedur, nggak harus prosedur bentuknya. Jadi misalnya perusahaan kecil seperti perusahaannya misalnya perusahaannya Bu April ya, misalnya mau bikin terkait dengan ISO 45000. Karyawannya aja mungkin nggak sampai 50 ya Bu misalnya. Apakah harus prosedur gitu ya? Nggak harus, tapi yang penting ada acuan. Bagaimana caranya agar teman-teman bisa melakukan internal auditor. Mulai dari menunjuk personilnya yang sudah kompeten, membuat jadwalnya, ya sampai mereka mempertimbangkan resikonya, ya seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman, key point-nya adalah untuk teman-teman auditor, harus independen. Mungkin bisa dijelaskan di sini artinya apa independen? Saya minta izin stop sharing dulu teman-teman sebentar. Oke, apa artinya independen teman-teman? Mungkin Mbak Dita bisa membantu saya. Apa itu definisi independen Mbak Dita? Mungkin independen berarti dari pihak lain, Bu, pihak terkait di luar perusahaan. Nah, tapi kan ini namanya internal audit, Mbak, bukan Berarti external audit. Berarti apa dong? Apa berarti? Itu mandiri, Bu. Nah, artinya Bu, payroll-nya lewat mandiri gitu ya Bu, bukan ya? Jadi apa dong? Mandiri itu artinya apa? Jadi kalau auditor internal berarti auditornya dari dalam perusahaan? Dari dalam kantor sendiri. Oke. Nah, biar independen gimana caranya Mbak Rara? Kita auditornya kita ikuti sertifikasi, Bu. Bukan. Jadi itu kalau jawabannya untuk kompeten, ya. Jadi kalau kompeten itu sertifikasi boleh, tapi kalau kita bicara tentang independen itu berarti dia tidak boleh mengaudit areanya sendiri. Misalnya contoh, Mbak Dita sekarang di Departemen HSE, boleh nggak Mbak Dita mengaudit HSE juga? Nggak boleh, Bu. Boleh. Nah, itu namanya independen. Nah, tapi pertanyaannya, kalau yang namanya kompeten, Mbak Rara, artinya apa kompeten? Tadi ya, Mbak Rara bisa bilang, berarti harus punya sertifikasi. Nah, pelatihan sertifikasi. Nah, karena untuk internal auditor ini tidak ada sertifikasi khusus dari luar, teman-teman ikut misalnya contoh di provider seperti Arka Consulting sudah cukup ya. Nah, ini promosi lagi saya ya, Mbak Rara ya, Mbak Dita ya, mohon maaf ya. Ya, saya dipengaruhi sama Bu April saya ya. Oke. Tapi khusus untuk auditor eksternal, kayak saya adalah auditor eksternal badan sertifikasi. Itu saya wajib ikut pelatihan yang namanya IRCA, International Register Certified Auditor. Ya, kalau saya belum ngambil IRCA, saya nggak bisa jadi auditor eksternal. Jadi kalau auditor eksternal adalah auditor yang dari luar perusahaan atau dari badan sertifikasi. Ya. Tapi kalau internal audit itu boleh-boleh aja. Misalnya Mbak Dita punya manajernya jago di persyaratan ISO, manajernya ngajarin sendiri juga boleh, ya. Mau pakai pihak ketiga seperti vendor juga boleh, ya. Intinya
disarankan teman-teman pakai checklist. Checklist itu membantu kita untuk nggak gagal fokus. Jadi oh checklist itu membantu kita. Nanti kalau ke departemen HRD, checklistnya yang ini loh, gitu ya. Jadi nggak usah misalnya saya ke departemen HRD, saya tanya misalnya, Pak, ada nggak bagaimana cara pengangkatan manual secara aman? Orang HRD pasti bingung ya teman-teman, karena di HRD kegiatannya lebih ke administrasi gitu ya. Jadi nanti saran saya adalah bagi teman-teman auditor itu dibikinkan yang namanya checklist biar nggak gagal fokus ya. Selanjutnya ini kata kuncinya teman-teman, karena sekarang ada yang namanya risk based audit ya. Jadi Mbak Dita dan Mbak Rara, ketika manajemen perusahaan kita sudah membuat yang namanya jadwal internal audit adalah setahun sekali atau setahun 2 kali, sebaiknya kita juga melihat dari sisi resiko. Misalnya contoh, kalau saya bandingkan resiko departemen procurement sama departemen maintenance, Mbak Rara, lebih beresiko yang mana? Yang di maintenance mungkin ya. Sehingga, nah, 1 kali setahun nggak apa-apa, tapi jumlah auditornya ditambah. Jangan misalnya procurement 1 orang auditornya, ya setahun sekali. Maintenance juga 1 orang setahun sekali. Nah itu nggak adil teman-teman, karena artinya kita tidak melihat jadwal audit dari tingkat resiko. Jadi ingat ya teman-teman, catat ya, kalau memang dimungkinkan, kalau memang bisa, yang bagus itu adalah departemen maintenance diaudit setahun 4 kali kalau bisa, atau produksi setahun 5 kali. Tapi kalau nggak bisa, Mbak Dita dan Mbak Rara, nggak apa-apa setahun sekali, tapi jumlah auditornya ditambah. Ya, itu masukan di sini ya terkait dengan risk based audit. Selanjutnya kita bicara mengenai manajemen review di klausul 93. Jadi teman-teman, kita harus punya acuan, ya, dan kita harus mengimplementasikan, harus ada rapat tinjauan manajemen, di mana direksi kita harus terlibat teman-teman ya. Oke. Nah, saya tanya, Mbak Dita ini levelnya apa Mbak Dita? Supervisor, manager? Masih pengawas, Bu. Masih pengawas, oke. Jadi Mbak Dita, namanya aja manajemen review ya. Kalau yang hadir itu kira-kira level apa Mbak? Para manajer? Tingkat manajer. Manajer ke atas ya. Nah, bisa jadi mungkin ada beberapa staf yang diajak, tapi mungkin karena dia punya kompetensi khusus, misalnya dia adalah ahli K3 umum misalnya ya. Nah, sekarang Mbak Rara sama Mbak Dita kalau memang levelnya belum jadi manajer di perusahaan, nggak usah baper ya kalau nggak diundang dalam rapat tinjauan manajemen ya. Karena dalam rapat tinjauan manajemen ini intinya yang hadir itu adalah para manajer-manajer dan juga tim P2K3 ya, khususnya sekretarisnya ya, beberapa bidang. Mereka melaporkan teman-teman hasil penerapan ISO 45001 ya, dimulai dari klausul 4 sampai di klausul 92. Jadi mereka membahas internal audit, mereka membahas hasil evaluasi regulasi dan sebagainya ya. Oh iya, saya lupa. Ada yang belum saya bahas tadi terkait dengan pasal 91.2. Tadi teman-teman di klausul 613 teman-teman belajar mengenai identifikasi regulasi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di formnya HIRA, di situ ada sebelah kanan kolom untuk regulasi. Nah, di klausul 912 kita diminta untuk melakukan evaluasi kepatuhan. Ini misalnya contoh di form HIRA DC kita tadi ya. Saya coba dulu buka ya. Form HIRA DC. Oke. Bagaimana? Sudah kelihatan form HIRA DC-nya, teman-teman?
Oke, di sini adalah di Formula DC ini, di sini ada yang namanya kolom peraturan perundangan. Ya, ini baru yang disebut dengan klausul 613, mengidentifikasi regulasi. Tapi kalau klausul 912, kita diminta untuk membuat yang namanya evaluasi. Kita sudah patuh atau belum? Ya, misalnya contoh di Permenaker 5 tahun 2018. Harus ada pemantauan apa saja, Mbak Dita masih ingat? Ada pemantauan faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikologi. Ada 5 Oke, faktor. ada 5. Nah, berarti kita sudah patuh belum misalnya ya? Oh, ternyata yang psikologi kita belum Bu dilakukan. Ini berarti kita baru dibilang patuhnya baru separuh ya teman-teman ya. Nah, ini kita harus laporkan kepada manajemen ya. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya kalau kita melaporkan ke manajemen, manajemen kita jadi tahu, oh butuh untuk yang namanya sumber daya ya teman-teman. Jadi di sini ya, di manajemen review harus didapatkan hasil pembahasan terkait dengan kebutuhan sumber daya. Misalnya, Mbak Dita, Mbak Rara, kalau kita melakukan pengukuran lingkungan kerja, itu pasti butuh duit kan? Nah, berarti ini harus kita laporkan, Bapak Direksi, ternyata kita belum patuh loh untuk regulasi yang ini. Ya. Jadi kita masih, karena di sini dibutuhkan biaya yang cukup besar, misalnya untuk psikologi dan sebagainya. Ya, itu mereka harus tahu. Ya. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah apa saja yang dibahas ya, mulai dari A sampai G. Jadi pastikan notulen atau MOM-nya teman-teman untuk manajemen review harus mencakup semua hal mulai dari A sampai poin G. Ya, pastikan. Ya. Sekarang kita ke klausul terakhir, yaitu klausul mengenai improvement. Ya. Jadi teman-teman, seperti pada dasarnya, misalnya contoh nih, Mbak Rara mungkin analoginya kita sudah menikah ya Mbak ya. Apa namanya, kadang masih bertengkar nggak Mbak pasangan? Masih ya? Oke, jadi dalam hidup itu teman-teman, kadang itu oke, kadang nggak oke, betul nggak? Yang kemarin saya sampaikan, kadang kita sudah melakukan perawatan mesin ya, misalnya sebelum berangkat, Mbak Dita naik motor, Mbak Dita cek kondisi ban, kondisi rem, lampu, sen, dan sebagainya, sudah oke. Mbak Dita juga nyetirnya sangat berhati-hati, safety driving ya. Tapi kemudian bisa jadi Mbak Dita diserempet sama orang. Bisa jadi nggak, Pak? Bisa. Ya. Jadi teman-teman, di dalam klausulnya improvement ini, teman-teman, ada 2 hal. Kalau ternyata sudah oke, maka kita langsung lari ke klausul 10.3. Jadi kalau sudah oke, misalnya contoh, tadi Mbak Dita bilang sasaran K3 terkait dengan leading indicator adalah melakukan pelatihan atau sertifikasi untuk operator gerinda, ya, 100% dalam 2020. Oke. Tercapai nggak, Mbak? Oh, tercapai, Bu. Semuanya sudah kita training. Ini berarti yang namanya sudah oke. Kita harus melakukan yang namanya improve. Jadi kita coba cari sasaran lain untuk tahun 2021, Mbak Dita, yang sifatnya menantang. Gitu ya. Nah, misalnya contoh 2021 kita bikin target temuan inspeksi, ya, operator tidak menggunakan welding mask misalnya berapa. Itu lebih menantang ya. Tapi kalau ternyata misalnya di perusahaan Mbak Rara, dari hasil identifikasi regulasi di klausul 912 tadi, diketahui bahwa Mbak Rara sudah punya petugas damkar, ya, tapi belum punya petugas P3K yang sertifikasi. Nah, sehingga mau tidak mau, ini namanya adalah ketidaksesuaian, karena kita masih belum patuh sama regulasi. Sehingga apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Ya, kita melakukan poin 2, 10.2. Melakukan corrective action, ya. Nah, sedangkan tadi saya sudah bahas juga di 91 tadi ya. Kalau kita coba lari ke 91, teman-teman, ya, di sini 91. Ya. Kita melakukan pelaporan kecelakaan kerja. Ada nggak? Oh, ternyata padahal kita sudah melakukan program K3, ternyata kecelakaan kerja masih saja terjadi. Oke, selanjutnya seperti apa? Disembunyikan? Jangan, teman-teman. Di pasal 10.2, kita diminta untuk melakukan yang namanya investigasi. Jadi, ketika ada insiden itu berarti semuanya ya, teman-teman, bisa ada kerugian maupun nggak ada kerugian. Misalnya kayak contoh, ada karyawan kita misalnya tersandung. Oke,
kebetulan tersandungnya sih kebetulan nggak sampai ada luka ya, nggak sampai ada barang yang rusak, tapi dia cuma malu doang lah ya karena malu kesandung di depan teman-temannya gitu ya. Tapi tetap kita kategorikan itu sebagai insiden ya. Nah, sedangkan kalau ada korban, meskipun tidak harus meninggal ya teman-teman, misalnya kayak contoh tadi ya, ada operator gudang yang kejatuhan barang sehingga patah tulang misalnya. Nah, itu kita sebut dengan kecelakaan kerja karena ada kerugian. Kedua-duanya yang tidak ada kerugian maupun ada kerugian tetap dilakukan analisa akar masalah. Cuma teman-teman kembali lagi di klausul ISO 45001 disampaikan ketika mencari akar masalah sesuai dengan penyebabnya. Oke? Sesuai dengan penyebabnya di sini ya teman-teman ya. Atau konsekuensi insiden. Jadi artinya gini, jangan misalnya mungkin Mbak Dita sama Mbak Rara mungkin pernah kenal teori investigasi menggunakan SCAT ya. Itu kan susah ya Mbak. Cuma orang kesandung atau cuma kena P3K, kena cutter ya kan, yang cuma pakai betadine doang, kita investigasi pakai SCAT. Itu menurut saya terlalu berlebihan ya. Itu lebay ya jadinya kan. Nah, sebaiknya jadi nggak sesuai. Tapi kalau ternyata terjadi kebakaran atau mungkin sampai ke ada yang cacat, nah ini kita boleh gunakan metode investigasi yang lebih update, lebih canggih ya teman-teman. Kemudian ini masih melibatkan yang tadi teman-teman klausul 54 tentang P2K3. Pastikan ketika kita melakukan investigasi, selain tadi harus ada orang dari departemennya, manajer maupun supervisornya ikut, teman-teman juga harus mengajak salah satu perwakilan dari P2K3. Nah, setelah kita melakukan investigasi, akhirnya kita dapat penyebab ya. Oh, ternyata penyebabnya teman yang jatuh kesandung tadi, mereka main handphone sambil jalan, nggak ngelihat ada filing kabinet bagian bawah belum ditutup. Oke. Berarti ada yang namanya rekomendasi. Berarti rekomendasinya apa? Misalnya kita tulis menempelkan stiker warning ya, bahwa kalau lagi buka laci harus ditutup kembali misalnya ya. Kemudian jangan ketika berjalan tidak main handphone misalnya ya teman-teman ya. Nah, setelah kita lakukan itu dan itu sudah diterapkan oleh departemen tersebut, jangan lupa Mbak Dita sama Mbak Rara bulan depan datang lagi, dilihat masih terjadi nggak kecelakaan yang sama. Karena intinya teman-teman, corrective action itu masalah tidak boleh terulang kembali. Paham ya? Kalau masalah masih terulang kembali, artinya rekomendasi kita tidak efektif. Ya. Dan terakhir teman-teman, ketika terjadi kecelakaan yang sifatnya signifikan seperti kebakaran, kecelakaan, penyakit akibat kerja, HIRA DC, identifikasi bahaya resiko, harus dilakukan updating. Kok bisa sampai kecelakaan? Kok nggak diidentifikasi sebelumnya? Nah, ya itu berarti kita masih agak ya nama juga manusia ya teman-teman ya, tempatnya salah dan hilang. Ya. Baik, sampai sini teman-teman semua klausul sudah kita bahas. Tadi yang improvement juga sudah kita bahas ya. Intinya dalam improvement ini tidak selalu terkait dengan sasaran ya teman-teman. Improvement juga bisa mengarah kepada promosi budaya K3 ya. Kita juga bisa mempromosikan partisipasi pekerja, misalnya contoh ada 5R ya, ada juga usulan suggestion system ya, kita kaitkan dengan yang lainnya ya. Ada pertanyaan sampai sini Mbak Dita atau Mbak Rara? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya loh ya. Oke. Nah, baik. Ini kebetulan soalnya nggak ada di buku. Saya minta Mbak Dita dan Mbak Rara cari 2 masalah. Setelah cari 2 masalah, Mbak Dita sama Mbak Rara cari klausul ISO-nya. Oke? Ya, saya kasih waktu nggak sampai 30 menit, tapi cuma 10 menit ya teman-teman ya. Oke, silakan. Saya stop video dulu ya.
teman-teman peserta, jika sudah selesai, nanti silakan langsung aja saya dipanggil atau lewat di unmute aja suaranya, kita langsung bahas ya. Bagaimana? Sudah bisa kita bahas, teman-teman? Sudah? Mungkin saya minta pertama Mbak Dita dulu mungkin yang bisa mempresentasikan hasilnya. Bisa, Mbak, disampaikan? Masalah yang pertama, mungkin yang pertama belum terdapat identifikasi bahaya risiko, Bu. Oke, belum ada identifikasi bahaya resiko. Oke, klausulnya klausul berapa, Mbak Dita? Klausul 6.1, Bu, tentang identifikasi bahaya risiko. Oke, Mbak, kalau saya minta 3 angka, kira-kira 61 berapa? Karena kalau 61 itu ada banyak ya. Ada 611, 612, 613. Nah, ini kira-kira 612, Bu. 612, bagus ya. Oke. Lanjut, kemudian temuan yang kedua, kira-kira kalau dari Mbak Dita apa?
Temuan yang kedua, masalahnya mungkin ini Bu, dari keluhan operator, posisi kerja operator yang tidak tepat, yaitu berdiri selama 4 jam non-stop sehingga menyebabkan operator kelelahan. Oke, itu kira-kira klausulnya masuk mana, Mbak? Mungkin ini masuk ke klausul 7.2 Bu, tentang kompetensi dan kesehatan pekerja. Kalau tadi yang saya sampaikan ke Mbak, pokoknya pasal itu atau klausul itu mengenai bagaimana pengendalian kita agar tidak ada kecelakaan, agar nggak ada gangguan kesehatan, itu masuk klausul berapa? 8.1. Nah, ya jadi atau 811 atau 812. Nah, sebetulnya kalau ISO 45000, nah ya jadi boleh pakai dua-duanya.